Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, Bapak minta sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Baik. Setelah kita membaca doa, Bapak akan lihat dulu Cung yang enggak hadir. Oke, semua hadir ya berarti ya. Enggak ada yang ngacung berarti semuanya hadir. Oke. Langsung saja kita masuk ke pelajarannya. Hari ini kita akan belajar yang namanya berperilaku adil dan jujur. Ya, berperilaku adil dan jujur. Pada pembahasan kali ini kita ada yang tahu tentang apa itu adil? Coba kamu siapa? Siapa teh? Winda. Oke, siap. Bagus, Win. Ya, berperilaku adil itu artinya kita tidak berat sebelah ataupun bisa dengan artikan dengan kebenaran gitu ya, dan juga bisa sepatutnya kita tidak sewenang-wenang, itu artinya adil. Dan juga kenapa kita harus berperilaku adil dan jujur, karena memang sifat ini itu adalah sifat yang sangat terpuji gitu. Siapa sih Pak yang harus memiliki sifat adil dan jujur? Jawabannya adalah semua orang gitu. Bukan hanya bapak, bukan hanya kepala sekolah ataupun nabi sekalipun, bukan hanya itu, tapi semua orang harus menegakkan sifat adil dan jujur. Ya. Kenapa kita harus harus mempunyai sifat adil dan jujur? Karena memang sifat adil dan jujur itu adalah sifat yang dimiliki oleh Rasul, salah satunya sidik. Jadi kita selaku umat manusia juga harus meneladani sifat Rasul, yaitu adalah sidik, artinya jujur. Jadi kita sepatutnya gitu ya, anak-anak harus mempunyai sifat jujur. Meskipun itu kan kita bisa dibilang selalu ditempatkan pada situasi yang enggak memungkinkan gitu, dimana kita harus melakukan jujur, bagaimana kita harus berlaku adil. Berlaku adil juga bukan hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan negara maupun agama, tapi di semua tempat kita harus melakukan sifat keduanya. Karena dengan kita melakukan kejujuran dan keadilan, maka hidup kita akan tentram gitu ya. Dan apabila kita gitu kan melakukan sifat yang kebalikan dari sifat adil dan jujur, kebalikan dari adil itu apa? Tidak merata gitu kan, bisa, atau nggak adil gitu. Yang kedua, kalau kebalikan dari sifat jujur itu apa? Berbohong. Nah, kita jangan mempunyai sifat yang dua jelek ini gitu. Jadi kalau kita memang benar mau menjadi orang yang yang disukai banyak orang gitu kan, orang suka pada kita gitu kan, jadi kita harus mempunyai sifat ini gitu. Dan sifat ini juga memang telah dilaksanakan oleh Rasul sedari kecil gitu. Nabi Muhammad sendiri kan seorang pedagang gitu kan. Pedagang itu berarti harus jujur ya gitu kan, tidak boleh melebih-lebihkan harga dagangannya dan juga timbangannya. Jadi kita harus jujurlah gitu kan. Jadi Nabi Muhammad ini storytelling sedikit ya, butuh pengetahuan kita gitu kan ke depannya. Jadi ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun, Nabi itu
berdagang dari umur 12 sampai 25 tahun gitu kan. Nah, Nabi Muhammad sudah mencontohkan sifat ini dari semasa remaja gitu. Jadi kita umatnya pun harus melakukannya gitu kan. Seperti dalam surat An-Nahl, bisa dibuka ya dalam buku paket itu di halaman 101, bisa dilihat. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90 gitu ya. Bisa dibaca-baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Coba baca artinya. Siapa itu teh? Ya, kamu. Siapa namanya? Ya, Lukman. Baca lu. Ya, betul ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, seperti itu ya. Kemudian Allah juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janjinya, sumpah atau janji kepada Allah, gitu kan? Nah, salah satunya itu apa? Mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan sebagaimana telah ditabuhkan kepada ruh ditiupkan di jasad calon manusia. Janji kepada sesama berarti janji apapun kepada sesama manusia harus ditaati, apalagi sumpah dan janji itu diteguhkan atas nama Allah. Ketika kita berjanji pada seseorang, kemudian kita mengatasnamakan Allah gitu, demi Allah, wallahi, gitu kan. Nah, dengan menyebutkan nama itu kita harus menepati janjinya, dan apabila kita mengingkari kata itu, maka kita disebut orang yang ya, karena si huruf kata wallahi itu adalah huruf qasam. Huruf qasam itu adalah kata huruf-huruf sumpah. Ada yang tahu huruf sumpah itu ada berapa? Ya, bagus, betul, ada 3. Yang pertama wawu, yang kedua ta, yang ketiga wa. Wallahi tallahi billah, semuanya itu adalah nama sumpah kepada Allah. Jadi kita tidak boleh menyepelekannya gitu kan. Jadi kita harus benar-benar memenuhi janji tersebut gitu. Begitulah janji yang tidak ditepati, bersumpah untuk meyakinkan pihak lain namun sering dilanggar sendiri sehingga merusak hubungan. Jadi kalau kita misalkan nih berjanji pada seseorang gitu, terus kemudian kita sering berbohong, sering mengingkari janji gitu, ada 2 kemungkinan yang membuat orang gak akan percaya sama kita, gak akan mau lagi mengikuti perkataan kita. Yang pertama, kita selalu ingkar janji. Yang kedua, kita selalu berbohong. Ketika kita melakukan 2 ini, jangan harap kalian bisa dipercaya lagi oleh orang gitu. Kita nggak pernah jujur, kita nggak pernah adil. Sekalipun kita melakukan keadilan, kalau sebelumnya kita sering melakukan kesalahan, orang akan lebih ingat pada kesalahan kita. Jadi Bapak harap kalian semua nggak melakukan sifat ini gitu. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya? Dan inti
dari pembahasan kali ini yaitu adalah jujur merupakan salah satu sifat wajib para nabi dan rasul karena mereka berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya sebagaimana beliau menerima wahyu dari Allah. Ya, yang kedua, kejujuran tidak hanya berkaitan dengan bicara saja, tetapi kejujuran mencakup segala sisi kehidupan, penampilan, cara berjalan, bekerja, kebiasaan, dan lain-lain. Yang ketiga, kejujuran adalah karakter utama orang Islam. Kejujuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan iman dan keislaman seseorang. Yang keempat, adil merupakan bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bersikap adil terhadap Allah berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, ingat anak-anak, kita harus benar-benar menyampaikan sesuatu itu dengan jujur dan jangan lupa untuk adil, ya. Untuk adil itu untuk siapa saja yang ada di sekitar kalian. Berikanlah keadilan kalian dan kejujuran kalian yang akan menuntun kalian pada jalan yang benar. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Yang salahnya datang dari Bapak sendiri dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.